Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Agnes Burana Sakif dari Departemen Teknik Metodologi Material Angkatan 2023 dengan nomor NPM 2306206420. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa yang saat ini diajar oleh Pak Adam Febrianto selaku dosen pengampu Kimia Analitik 01. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia analitik, yaitu AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Nah, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama tentang AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa sih prinsip dasar dari Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel. Nah, untuk prinsip dasarnya yaitu di dalam AAS nanti teknik ini itu digunakan untuk mengukur ya seperti dari pertanyaan mengukur konsentrasi dari sampel uji coba yang nantinya bakal dilakuin prinsip penyerapan cahaya oleh atom bebas yang nantinya bakal dikalkulasiin dalam metode atau persamaan Lambert-Beer. Nah, untuk metode AAS sendiri ini mungkin dari di sini kan ada dua metode. Yang pertama itu ada Flame Atomic Absorption Spectroscopy atau FAAS. Dan yang kedua itu ada GFAAS atau Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy. Mungkin yang dari FAAS sendiri itu yang pertama itu sampel itu pertama dimasukkan ke dalam saluran, yang kedua itu dipindahkan ke dalam nebulizer. Jadinya bakal di dalam nebulizer ini sampel-sampel yang dimasukin ke dalam saluran bakal diubah menjadi asap atau aerosol. Lalu sampel itu dari nebulizer dipindahkan atau disedot untuk disemburkan ke dalam bahan bakar dan oksigen yang memungkinkan atom-atom yang udah jadi aerosol ini dibakar. Nah, jadi itu pembakarannya itu mengatomisasi sampel menjadi atom-atom dalam keadaan ground state atau keadaan energi, keadaan atom di mana energinya itu berada di tingkat rendah gitu. Jadinya setelah dibakar bakal tereksitasi. Nah, atom-atom yang udah tereksitasi ini kemudian disinari oleh cahaya dari sumber radiasi atau lampu katoda dengan panjang gelombang tertentu itu sesuai dengan panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh atom-atom partikel sampel yang kita uji coba. Kemudian setelah dipancarkan, atom-atom ini itu menyerap radiasi dari sinar yang udah dipancarkan. Habis itu, setelah itu sinar akan melewati monokromator yang nantinya bakal mengubah sinarnya menjadi polikromatis, menjadi sinar monokromatis. Berarti nanti bakal cuma satu jenis sinar yang awalnya banyak nih kan sinar kan terbagi menjadi nejibibibiu gitu ya pelangi. Bakal cuma satu doang tergantung panjang gelombangnya, panjang gelombang dari cahaya yang dari atom ini. Diterusin cuma satu panjang gelombang aja. Terus habis itu nanti panjang gelombang ini datanya bakal ditangkap oleh sebuah alat gitu, detektor yang sinyalnya itu diperkuat oleh amplifier yang nanti nilainya akan dikalkulasiin menggunakan persamaan Lambert-Beer, di mana persamaannya itu A sama dengan epsilon kali T kali C, di mana A itu absorbansi, epsilon itu indeks absorbansi molar, T itu tebal media atau panjang gelombang dari cahaya, dan C itu merupakan konsentrasi dari sampel, seperti itu. Nah, cuman kalau bedanya dengan GFAAS, metodenya kalau di flame FAAS atau Flame Atomic Absorption Spectroscopy itu dia diubah menjadi asap, kalau di GFAAS itu dia langsung dibakar di dalam tungku grafit. Seperti itu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara AAS nyala atau flame AAS atau FAAS dan AAS tungku grafit atau graphite furnace, AAS atau GFAAS, serta sebutkan aplikasi spesifik untuk masing-masing jenis. Nah, tadi udah disinggung beberapa hal antara FAAS dengan GFAAS. Dari perbedaannya pertama dari metode atomisasi. Nah, kalau dari FAAS-nya itu menggunakan nyala api sebagai sumber panas untuk atomisasi. Terus habis itu dia juga memakai campuran gas C2H2 dalam bentuk gas dan N2O C2H2 dalam bentuk gas. Jadi tuh dia tuh diubah dulu menjadi gas biar dia tuh bisa teratomisasi dan dibakar, biar bisa atomnya tereksitasi dan dapat panjang gelombang tertentu. Sedangkan di FAAS itu dia menggunakan tungku grafit dan langsung sumber panasnya langsung dibakar gitu, sehingga nanti proses atomisasinya itu dalam keadaan tertutup. Nah, yang kedua itu perbedaannya itu dalam segi sensitivitas. Untuk yang FAAS-nya itu kurang sensitif karena proses atomisasinya itu dilakukan secara terus-menerus. Habis itu, cuman di FAAS-nya itu bisa digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur dalam mol yang berjumlah sedang sampai tinggi. Itu maksudnya karena dia kurang sensitif, dia cuman bisanya mengukur molnya itu dalam jumlah yang banyak gitu, lebih banyak dibanding GFAAS yang sifatnya lebih sensitif dan bisa mengukur konsentrasi unsur dalam mol berjumlah rendah. Terus habis itu dalam volume sampel. Nah, ini mungkin berkaitan dengan sensitivitas karena FAAS itu lebih kurang sensitif, jadinya volume sampel yang digunakan itu
jauh lebih besar, bisa sampai mililiter gitu, karena kurang sensitif dan proses atomisasinya tadi itu berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan untuk GFAAS itu volume sampelnya bisa dalam jumlah sedikit, karena dia dalam ruangan tertutup, jadinya menyeluruh proses atomisasinya, nggak cuma beberapa aja, dan dilakukan di ruangan yang tertutup, sehingga bisa digunakan sampel dengan jumlah beberapa mikroliter aja, seperti itu. Lalu yang keempat, dari kecepatan analisisnya, yang FAAS-nya itu lebih cepat karena atomisasi dan pengukuran terjadi secara kontinu, jadi secara terus-menerus. Jadi lebih cepat analisisnya, sedangkan GFAAS itu di dalam tungku tertutup dan harus ditungguin sampai dia selesai. Dan beberapa tahap gitu di GFAAS, itu dari proses pengeringan, pengabuan, dan atomisasi, biar kontrol dari sampelnya itu lebih baik gitu. Nah, untuk aplikasi spesifiknya, mungkin kalau dari FAAS itu pada produk makanan atau minuman. Contohnya itu pada untuk menganalisis kadar kalsium pada produk susu. Nah, karena sampel yang ingin diuji itu kalsium unsurnya makro, termasuk makro, jadinya FAAS ini cukup bisa dipakai karena FAAS itu sensitif pada yang jumlahnya itu gede dan makronya masih termasuk dalam ukuran FAAS. Dan kenapa dipakai juga itu karena pengukuran FAS seperti yang tadi udah disinggung itu cepat, jadi analisisnya bisa langsung terlihat berapa sih jumlah konsentrasi dari kalsium ini pada produk susu. Lalu untuk graphic furnace atau absorption spektroskopi atau GFAAS itu bisa dilakukan dengan mendeteksi berapa sih jumlah timbal atau kadmium, merkuri, arsenik dalam air, zat-zat berbahaya gitu dalam air yang istilahnya konsentrasinya itu sangat sedikit gitu, hampir tidak terdeteksi. Ini cocok untuk pengukuran dengan metode GFAAS karena dia itu sensitivitasnya itu lebih tinggi dibanding FAAS, sehingga bisa mendeteksi logam berat yang konsentrasinya itu sangat rendah. Selain itu juga GFAAS ini memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi unsur-unsur spesifik itu dalam campuran yang kompleks, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya itu mengapa pemilihan panjang gelombang spesifik sangat penting dalam AAS dan bagaimana cara menentukan panjang gelombang yang tepat untuk analisis. Nah, jadi kenapa sih pemilihan panjang gelombang yang spesifik itu sangat penting dalam AAS? Karena setelah atom itu dibakar dan mengalami eksitasi, setelah itu kan dilakukannya penyinaran oleh lampu katoda, sehingga lampu ini terserap oleh atom-atom yang sudah tereksitasi sehingga dapat menyerap panjang gelombang tertentu, seperti itu. Nah, kalau kita memilih panjang gelombang yang kurang tepat, nantinya akan atom-atom ini tidak bisa menyerap panjang gelombang karena atom-atom itu memiliki penyerapan panjang gelombang yang berbeda-beda dan spesifik. Jadinya nanti senyawa tidak akan bisa menyerap cahaya dan tidak bakal terbaca nantinya oleh alat, sehingga kalkulasi juga nggak bisa terjadi. Nah, gimana sih cara menentukan panjang gelombang yang tepat? Jadi yang pertama dengan kita itu harus tahu sampel atau senyawa apa yang sedang kita ingin uji atau cari, dan kita lihat di tabel spektrum elemen. Misalnya pada timbal, ia memiliki panjang gelombang sekian, misalnya 283,3 nanometer. Berarti kita harus menyinarinya dengan panjang gelombang sebesar itu. Lalu pemilihan HCl atau hollow cathode lamp atau lampu katoda yang tepat, yang sekiranya bisa memberikan atau menyinari elemen dengan panjang gelombang yang kita inginkan atau kita ingin uji. Lalu dilakukan juga pengujian praktis, misalnya kita masih belum tahu berapa panjang gelombang yang tepat untuk unsur-unsur tertentu. Kita bisa melakukan beberapa pengujian praktis untuk menemukan panjang gelombang yang akan terbaca nantinya di data. Lalu hasil akhirnya bakal dilakukan kalkulasi pada persamaan Lambert-Beers, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih peran atomizer di dalam AAS dan gimana jenis atomizer yang berbeda, yaitu pada nyala dan tungku grafit atau FAAS dan GFAAS itu mengaruhi selektivitas dan sensitivitas dalam proses analisis. Nah, untuk peran atomizer itu sendiri, itu dia perannya untuk mengubah yang awal sampel dari misalnya dia senyawa gitu larutan dan lain-lain itu menjadi butiran atom-atom yang dalam keadaan ground state atau dia tuh pada keadaan energi terendah yang dimiliki oleh suatu partikel, atom, dan lain-lain, yang nantinya pas dibakar dia itu bakal tereksitasi, yang energinya bakal tertinggi gitu atau meningkat dari level ground state. Nah, gimana jenis atomizer yang berbeda mengaruhi sensitivitas dan selektivitas analisis. Nah, buat FAS itu sendiri, buat atomizernya itu kan berada di ruang terbuka, jadinya untuk selektivitasnya tuh banyak unsur yang teroksidasi dengan unsur yang lain sehingga membentuk senyawa kompleks, dan yang akhirnya dia tuh banyak atom-atom
setelah diatomisasi terbuang secara sia-sia. Jadinya proses yang dilakukan itu secara terus-menerus, sehingga selektivitasnya itu terbatas. Namun sensitivitasnya juga rendah gitu, nggak sesensitif yang metode yang lain yaitu GFAAS, karena yaitu banyak yang terbuang, jadi hanya sebagian kecil atom yang bisa dihasilkan gitu dari pengujian yang bisa dilakukan analisis dan kalkulasi. Sedangkan pada GFAAS dia tuh memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan FAAS karena dia dilakukan dalam ruangan yang tertutup dan waktu tinggalnya lebih lama, sehingga hampir seluruh atomnya itu diatomisasi dan disinari, sehingga selektivitasnya itu lebih tinggi juga karena memberikan kontrol yang lebih baik terhadap proses atomisasi. Dan kelasnya di GFAS itu intervensi yang dilakukan juga minim karena dia dilakukan di ruangan yang tertutup, sehingga suhunya juga lebih terkontrol dan mengurangi tingkat oksidasi antara atom yang sedang diuji dengan atom dari unsur lain, seperti itu. Jadi tidak akan minim terbentuk senyawa yang kompleks, sehingga kalkulasi bisa dilakukan dengan lebih akurat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kelima, yaitu identifikasikan sumber kesalahan-kesalahan umum dalam AAS dan jelaskan di mana kesalahan-kesalahan tersebut bisa diminimalisasi atau dihindari. Nah, untuk sumber kesalahan yang pertama yaitu terjadinya intervensi. Nah, untuk intervensi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu spektral dan kimia. Untuk yang spektral, berarti itu terganggunya proses absorpsi gelombang cahaya oleh unsur lain atau kontaminator, sehingga unsur yang dianalisa itu tidak hanya dari sampel target aja. Jadi, misalnya kita lagi menganalisa unsur timbal dalam suatu air mineral. Yang dianalisa itu tidak hanya timbalnya aja, tapi unsur-unsur lain yang ada dan mengontaminasi air mineral. Jadi agak melenceng dari tujuan awal percobaan. Ya, cara meminimalisirnya yaitu dengan cara pemilihan panjang gelombang yang spesifik, yaitu panjang gelombang unsur timbalnya aja gitu. Nah, yang kedua adalah intervensi kimia, yaitu senyawa lain dalam sampel mengganggu atomisasi unsur target. Jadi itu ketika terjadi atomisasi, senyawanya itu masih menempel sama senyawa dari unsur lain. Jadinya nanti proses penyinarannya itu kurang efektif, kurang efisien, kurang efektif. Jadinya banyak atom-atom yang nantinya bakal terbuang seperti pada proses FAAS. Jadinya datanya itu bakal lebih lama dapatnya prosesnya, seperti itu. Jadi cara meminimalisirnya dengan cara menambahkan agen pelepas. Lalu yang kedua adalah kesalahan nebulasi, berarti pada nebulatornya pas proses atomisasi. Nah, terjadi karena volume atau konsentrasi sampel tidak terdispersi dengan baik, sehingga partikel besar mungkin tidak teratomisasi yang dengan baik. Jadinya banyak butiran-butiran besar yang juga masih ada gitu. Jadi nggak merata terdispersinya, sehingga sinyal yang didapatkannya itu lebih rendah karena masih banyak atom-atom yang ukurannya besar karena dia itu tergabung dengan beberapa atom lain. Nah, cara meminimalisirnya itu dengan cara memastikan nebulatornya diatur dengan baik, sehingga menghasilkan aerosol dengan ukuran partikel yang sama dan konsisten. Lalu yang terakhir yaitu karena kontaminasi sampel. Nah, ini tuh sering terjadi gak hanya cuma di AS, cuma di percobaan-percobaan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu dominannya karena kontaminasi sampel. Jadinya banyak unsur-unsur yang tidak diinginkan ikut ke dalam percobaan, sehingga data yang didapatkan kurang maksimal, yaitu mungkin wadah atau peralatannya kurang bersih dan terkontaminasi dengan unsur-unsur logam yang lagi dianalisis. Nah, gimana cara meminimalisirnya? Dengan cara membersihkan peralatan secara menyeluruh, dilakukan pada lingkungan yang bersih, bebas kontaminasi. Ya, caranya gunakan peralatan yang bersih, terutama untuk logam berat, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari analisis AAS, metode AAS, yaitu deskripsikan satu aplikasi praktis di mana AAS itu digunakan secara luas, dan jelaskan mengapa teknik ini itu dipilih dibandingkan metode analisis yang lainnya. Nah, itu contohnya pada analisis logam berat dalam air minuman. Nah, terkadang dalam air minuman itu masih ada beberapa zat kontaminator, yaitu beberapa logam-logam berat dan berbahaya masuk gitu, yang terkadang itu berbahaya pada kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Makanya dilakukan proses analisis untuk mengetahui jenis logam-logam apa yang mengkontaminasi dan berapa konsentrasi dari logam-logam ini. Nah, dilakukan proses analisis AAS ini karena AAS ini bisa mendeteksi konsentrasi dari suatu sampel dengan tepat. Apalagi ada beberapa metode yang bisa menganalisis yang memiliki konsentrasi dalam jumlah kecil gitu, yaitu metode GFAS, yaitu dalam tungku pembakaran, tungku grafit. Nah,
Biasanya kita mendeteksi yang dari air minum tadi, itu mendeteksi logam berbahaya dan berat itu seperti timbal, kadmium, merkuri, arsenik, dan lain-lain dalam air. Kita harus mengetahui berapa sih konsentrasi zat-zat ini dalam air. Nah, alasan apa sih kita memakai AAS ini, especially tungku grafit? Itu karena yang pertama sensitivitasnya tinggi, sehingga kita bisa tahu walaupun konsentrasi logam-logam berat ini itu sangat kecil di dalam air, itu masih bisa terdeteksi oleh metode GFAAS. Nah, yang kedua adalah selektivitas yang baik, yaitu bisa memiliki kemampuan untuk mendeteksi unsur-unsur spesifik dalam campuran yang kompleks. Sekian, terima kasih sudah menonton video pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari analisis AAS atau atomic absorption spectroscopy. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik tidak sengaja ataupun disengaja, kesalahan kata dan ilmu yang di-share semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.